Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sulawesi Selatan, hiduplah 6 orang bersaudara yang telah yatim piatu setelah kehilangan kedua orang tua mereka. Sang ayah, sebelum meninggal, meninggalkan warisan berupa 5 petak sawah. Namun karena jumlah sawah tidak sebanding dengan jumlah mereka, timbul perselisihan tentang cara membagi warisan tersebut. Agar tidak terjadi pertengkaran, mereka pun sepakat untuk mengadakan sebuah perlombaan unik. Siapapun yang mampu menceritakan kisah paling menarik akan mendapatkan seluruh harta warisan sang ayah. Anak pertama mendapat giliran pertama. Ia bercerita bahwa suatu hari ia menemukan pohon raksasa yang begitu besar, hingga butuh waktu sehari penuh untuk mengelilinginya. Para saudaranya terkesima, mengangguk-angguk mendengar kisah itu. Anak kedua tak mau kalah. Ia menceritakan tentang sebuah pahat raksasa yang menancap di tanah dengan gagang yang menjulang hingga ke langit. Saudaranya kembali terpukau mendengar cerita ini. Kini giliran anak ketiga. Dengan penuh semangat, ia mengisahkan pertemuannya dengan seekor kerbau yang memiliki tanduk begitu panjang, hingga bisa dijadikan tempat bermain bola. Sekali lagi, para saudara terpesona. Anak keempat melanjutkan dengan kisahnya tentang sebatang rotan yang begitu panjang, hingga mampu melilit seluruh bumi. Tak mau kalah, anak kelima berkisah tentang sebuah masjid megah yang begitu luas, hingga orang-orang yang beribadah di dalamnya tampak sekecil kuman. Setelah semua saudaranya bercerita, kini tibalah giliran si bungsu. Namun, berbeda dari yang lain, ia tidak terburu-buru atau berbicara dengan penuh semangat. Dengan tenang, ia berkata bahwa ia pernah mendengar suara beduk yang begitu besar, hingga suaranya masih terdengar hingga saat ini. Para saudaranya keheranan dan bertanya bagaimana cara mendengarnya. Si bungsu pun menyuruh mereka menutup telinga rapat-rapat. Saat itu juga, mereka mendengar suara dengungan angin yang samar. Mereka pun percaya pada cerita si bungsu. Namun, yang membuat mereka semakin takjub adalah ketika si bungsu mengungkapkan bahwa beduk besar itu sebenarnya terbuat dari semua hal yang telah mereka ceritakan sebelumnya. Pohon raksasa dari cerita anak pertama dijadikan bahan dasar beduk. Pahat raksasa dari cerita anak kedua digunakan untuk mengukirnya. Kulit kerbau dari cerita anak ketiga menjadi bahan utama untuk menghasilkan suara beduk yang menggema. Rotan panjang dari cerita anak keempat digunakan untuk mengikat beduk tersebut. Dan akhirnya, beduk itu berada di dalam masjid besar yang diceritakan oleh anak kelima. Para saudaranya terdiam, saling berpandangan dengan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa si bungsu mampu merangkai kisah mereka menjadi satu cerita yang luar biasa. Akhirnya, sesuai dengan kesepakatan awal, mereka pun sepakat bahwa cerita si bungsu adalah yang paling menarik. Dengan lapang dada, mereka menyerahkan seluruh warisan ayah mereka kepada si bungsu, bukan hanya karena ia memenangkan perlombaan, tapi juga karena ia telah mengajarkan mereka sebuah pelajaran berharga, bahwa dalam perbedaan, ada cara untuk menyatukan segalanya. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.